Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, dan aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi, DOT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita, The Significant Woman, setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor 3190 143961. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Boleh sekali lagi sambil lambaikan tangannya saudara. Katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Puji nama Tuhan saudara, kita boleh sama-sama kembali bertemu secara online kembali saudara. Haleluya, kita percaya saudara apapun keadaan kita semuanya baik saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dengan penuh sukacita kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan ada maksud Tuhan, ada rencana yang indah Tuhan siapkan buat setiap kami. Setiap kami mengikuti ibadah ini Tuhan, pasti diberkati, pasti dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami bawa gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Gembala Pembina kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Gembala Rayon kami, Pak Yongki dan kedua wakilnya. Dan juga Gembala kami tempat ini, Pastor Risa dengan wakil-wakilnya Tuhan. Kami serahkan hamba-hambamu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kemanapun mereka melangkah, ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Karena hadirat Tuhan ada bersama dengan mereka sepanjang waktu. Kami berdoa Tuhan buat keluarga mereka. Biar mereka semua sehat, mereka semua kuat. Dan mereka menjadi teladan Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Teristimewa Tuhan untuk setiap orang yang belum mengenal Engkau secara pribadi. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia tercinta Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di pikiran-Mu, ada di hati-Mu, ada di rencana-Mu Tuhan. Tidak akan Kau biarkan kami tergeletak. Namun kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari pemimpin-pemimpin kami. Dari presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW Tuhan. Setiap pemimpin kami ada di dalam tangan Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil sejalan dengan maksud Tuhan buat bangsa ini. Kami berdoa Tuhan tepat pada waktunya ada pemulihan buat bangsa kami. Amen. Ada breakthrough dalam bangsa kami ya Tuhan. Setiap orang yang belum mengenal Engkau akan mengenal Tuhan secara pribadi dan mengaku dengan bibir mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar mereka semua dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tempat mereka berada ya Tuhan. Tidak dapat dibatasi oleh jarak ataupun waktu. Itulah hadirat-Mu, itulah kasih-Mu, anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Dan biarlah ibadah ini Tuhan kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan senap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi kami siap untuk menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang besar. Haleluya, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Kita akan sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita lebih lagi saat ini saudaraku. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami katakan hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan, terima pujian setiap kami Tuhan Yesus. Yaralabaya syik, yaralabaya, 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 yaralabaya. Urabatakaralamaya syakaralabaya, yaralabaya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas.
bagi nama-Mu Tuhan. Mari Engkau jemaat Tuhan yang siap bersorak-sorai, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Kita percaya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Saudara yang bisa bangkit berdiri, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi boleh sama-sama sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudaraku. Mari katakan saudara, karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah,
merasakan sukacita Tuhan, boleh lambaikan tangannya saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh silakan kembali duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi saudara saat ini. Puji nama Tuhan. Can't go back to the beginning.
Puji nama Tuhan, hari ini minggu ketiga di bulan Maret. Kita boleh berjumpa kembali dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun mungkin ada di antara Anda berkata, saya kurang baik, it's okay not to be okay. Tetapi saya begitu yakin bahwa ketika Anda ada dalam hadirat Tuhan, kuasanya memerdekakan, kuasanya memulihkan, kuasanya menghiburkan. Anda siapkan hati kita setelah sebentar tadi kita memuji menyembah, hadirat Tuhan nyata, realita pengurapan dinyatakan atas hidup Anda, atas hati Anda. Saya begitu yakin ada sesuatu yang dari dalam bekerja keluar. Hari ini persiapkan perjamuan kudus mandiri, kita akan dipimpin oleh Gembala Pembina Pak Niko. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus mandiri. Saya begitu yakin di dalamnya ada kuasa, dalamnya ada kemuliaan, dalamnya ada anugerah. Dan saya hari ini ingin menyampaikan pastoral message sederhana, yaitu lahir dari pengalaman rohani saya secara pribadi bersama dengan Roh Kudus. Saya berulang tahun tanggal 24 Februari. Tapi saya tidak pernah bisa melupakan momentum satu hari kemudian di tahun 90 tepatnya, yaitu tahun 25 Februari tahun 90 saya mengambil keputusan untuk dibaptis Selam. Maka dari situlah pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa saya boleh alami sebagai orang percaya bayi rohani yang Tuhan terus dewasakan dari hari ke sehari. Nah, saya nggak pernah bisa lupa pengalaman ketika itu saya bersama dengan istri Elsa terlibat cukup aktif dalam ibadah dewasa muda di Karsa Pemuda ketika itu. Nah, di awal-awal Dewasa Muda Senayan ada retreat, saya nggak bisa lupa, itu di sekitar Ciawi, sekitar Sukabumi. Dalam satu sesi pembicaranya berkata, siapa yang merindukan karunia roh, yaitu berbahasa roh, barang siapa yang datang dan haus, maka Tuhan akan memberikan karunia ini. Namanya juga karunia. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata gift. Arti daripada harafiah yaitu adalah hadiah. Tentu tergantung siapa yang memberi dan kapan si pemberi ingin memberikan gift atau karunia tersebut. Tanpa diduga di tengah-tengah altar call, saya menerima baptisan bahasa roh. Ya, hidup saya tidak langsung suci, hidup saya tidak langsung benar, karena itu kejadiannya mungkin tahun 93, 94. Semua Anda tahu kesaksian saya terlepas dari narkoba tahun 2000-an. Saya nggak pernah bisa lupa, ada seorang hamba Tuhan, tepatnya senior di gereja GBI Gatsu ketika itu berkhotbah di GBI Sawangan, Pendeta Bambang Rianto kalau tidak salah. Pak Bambang Rianto ditanya oleh seorang jemaat, Pak Pendeta, kok dia berbahasa roh, kok hidupnya masih hidup dalam dosa? Saya nggak pernah bisa lupa jawaban Pak Bambang dalam khotbahnya. Beliau berkata, lebih baik tetap berbahasa roh daripada tidak berbahasa roh sama sekali. Maka roh itulah yang akan menuntun dari hari ke sehari. Karena baptisan Roh Kudus, ya benar, satu kali dalam kehidupan. Tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus, itu harus kita mintakan setiap hari. Nah, dari pengalaman ini 12 bulan atau kita akan masuk ke bulan ke-13 selama pandemi ini yang menjadi kekuatan daripada kehidupan saya. Salah satunya yaitu adalah bagaimana ketika saya takut, ketika saya ragu, ketika saya cemas, ketika saya khawatir, saya bisa berbahasa roh mengaktifkan sesuatu yang dari dalam ini. Yang memang itu tidak kelihatan, itu hanya hubungan kita pribadi dengan Roh Kudus. Tetapi itu sangat menolong kehidupan
saya. Nah, dalam renungan Pastoral Message bulan Maret ini, yuk sama-sama kita akan lihat 1 Korintus 12. Paulus membentangkan karunia roh, tetapi lahir dari satu Roh Kudus. Menurut catatan saya, ada 9 karunia roh. Yang pertama adalah karunia hikmat. Yang kedua adalah karunia pengetahuan. Tertulis di ayat yang ke-8. Yang ketiga adalah karunia iman. Karunia kesembuhan. Tertulis di ayat yang ke-9. Dan di ayat yang ke-10 ada karunia mukjizat. Ada karunia bernubuat. Ada karunia membedakan rupa roh, bahasa roh. Dan yang ke-9 yang terakhir dibentangkan di ayat yang ke-10 menafsirkan bahasa roh. Nah, saudaraku, sebagai seseorang yang adalah insan Pentakosta, di mana kita adalah insan Pentakosta klasik, bukan karismatik dan bukan neo-karismatik, di mana ini pun menjadi sebuah perbedaan dari mana doktrin atau dogma mengenai berbahasa roh. Saya tidak akan masuk di dalam doktrin atau dogma. Tetapi ini kembali ada pengalaman pribadi saya. Bersama dengan Roh Kudus yang telah dikaruniai dengan bahasa roh di tahun 94. Dan itu terus setiap hari sedemikian rupa di tengah-tengah tantangan pelayanan, tantangan kehidupan, tantangan gereja. Sesuatu yang dari dalam itu luar biasa. Sehingga manifestasi keluar, ada damai, ada sukacita, ada pengendalian diri, ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah 1 Korintus 12. Tapi semua kita tahu, Paulus dalam Korintus bukan hanya menuliskan karunia roh di dalam 1 Korintus 12. Tetapi dia juga bentangkan lebih detail di 1 Korintus 14. Tapi yang menarik, penyisipan antara 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, yaitu adalah 1 Korintus 13 mengenai kasih. Ini penting. Saya ulangi sekali lagi. Dia berbicara mengenai karunia roh di 1 Korintus 12. Sekali lagi 1 Korintus 14. Tapi ditengahi, disisipkan dengan kasih. Ini penting. Artinya apa? Kita tetap harus menghormati orang percaya yang belum diberikan karunia berbahasa roh. Tetapi juga di satu sisi yang belum dikaruniai bahasa roh juga harus menghormati orang yang sudah menerima karunia roh. Itu penting. Karena seolah-olah sekarang sedemikian rupa justru yang punya karunia roh itu yang dijadikan aneh. Itu normal. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita meminta karunia ini dan Tuhan berikan, itu normal. Jadi kasih itu sendiri yang harus jadi penyeimbang. Sekali lagi, kita yang diberikan karunia menghormati orang yang belum dikasih karunia. Karena bukan kesalahan atau kelemahan daripada pribadinya. Karena memang belum diberi. Tetapi seseorang yang belum dikaruniai bahasa roh juga harus menghormati yang sudah dikaruniai dengan bahasa roh. Itu penting. Karena ditengahi dengan kasih. Saya akan tutup di bagian penting 1 Korintus pasal yang ke-14. Karena di 1 Korintus pasal yang ke-14 lebih detail lagi Paulus menguraikan mengenai bahasa roh. Tetapi dari sini banyak polemik. Banyak polemik. Saya tidak akan bacakan dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang terakhir mengenai sekali lagi tentang karunia roh. Tetapi dari apa yang saya pelajari, dari buku-buku yang saya pelajari, ternyata dalam bahasa roh itu menggunakan 3 kata. Yang pertama adalah dorea. Apa itu dorea? Ketika Anda datang kepada Tuhan, haus, merindukan, dan Anda dilawat dengan karunia roh, dan Anda berbahasa roh, itu adalah dorea. Tentu itu tidak bisa diartikan karena konteksnya adalah dorea. Nah, saya tidak akan masuk di dalam detail mengenai teologi berbahasa roh. Tetapi dari sini kita juga harus cerdas.
ternyata seseorang berbahasa roh, kita harus identifikasi apakah dia dorea atau bukan. Karena yang kedua bukan lagi dorea, yaitu adalah ayat yang kedua, yaitu adalah glosolalia. Apa itu glosolalia? Di ayat yang kedua dengan jelas berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia, dan itu adalah untuk membangun dari dalam, dari diri sendiri. Harus dibedakan, ini dorea, apakah ini dorea, apakah ini glosolalia, harus dibedakan. Tapi ada lagi yang ketiga, yaitu adalah karisma. Apa itu karisma? Karisma yaitu adalah bahasa roh yang teratur dan bisa diartikan, yang membangun nubuatan, yang bisa melahirkan hikmat, yang bisa melahirkan pengetahuan. Nah, kita harus cerdas di sini dan kita harus bijak di sini. Jangan langsung menghakimi. Wah, ini sesat. Oh, dihina, dibully. Apa itu sandal lama, sandal lama, sandal lama. Itu laba, 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 rugi, rugi, rugi. Hati-hati, hati-hati. Tadi saya jelaskan. 1 Korintus 12 mengenai karunia roh, 1 Korintus 14 mengenai karunia roh, di tengahnya adalah kasih. Kalau punya kasih tidak akan pernah menghina siapapun. Kalau dia punya kasih, dia tidak akan pernah menghina siapapun. Dia tidak akan meremehkan sandal lama, sandal lama, sandal lama, laba-laba, rugi-rugi. Enggak akan, tidak akan, tidak akan, tidak akan. Karena punya kasih. Ini penting. Saya tidak mencoba untuk jokes, saya tidak mencoba untuk intermezzo, saya tidak mencoba untuk lelucon hari ini. Tapi sesuatu yang serius. Bahwa kalau Anda dianugerahkan dengan bahasa roh, saudaraku, itu harus diaktifkan setiap hari. Yang saya ingin bacakan cuma satu ayat yang terakhir, yaitu adalah 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Boleh saya tafsirkan? Lebih sering, lebih banyak. Karena ada tafsiran, jangan berbahasa roh di tempat ibadah, nggak ada yang ngerti. Ya, saya setuju tulisannya berkata demikian. Jangan berbahasa roh, itu bukan untuk orang yang beriman. Ya, tertulis demikian. Tetapi kembali kita harus cerdas, kita harus jeli. Apakah itu dorea? Apa itu glosolalia? Apakah itu adalah karisma? Jangan cepat-cepat menilai, harus cermat. Tetapi di sini Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa aku mengucap syukur bahwa aku lebih sering berbahasa roh. Aku lebih banyak berbahasa roh. Artinya tidak bisa dibatasi dimanapun kapanpun. Paulus sering, suka, banyak berbahasa roh. Ini penting. Ya, mungkin kita dibatasi dengan ruang, kita dibatasi dengan tempat ibadah, kita dibatasi dengan suasana new normal. Tapi jangan pernah batasi roh yang ada dalam hidup Anda. Anda bisa berbahasa roh dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah dibatasi. Pertanyaannya sekarang mungkin ada di antara, Pak, saya belum dikaruniai dengan bahasa roh. Saudaraku, saya berikan tips sederhana, 2 saja. Yang pertama, ketika Anda datang beribadah, ketika Anda datang berdoa, dimanapun dan kapanpun. Perhatikan, dimanapun dan kapanpun. Mau di rumah, mau di jalan, mau di motor, mau di kendaraan umum. Ketika Anda pada tiba-tiba Anda merindukan, minta. Merindukan, minta. Saya begitu yakin Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda bisa dapatkan karunia ini sesuai dengan waktunya Tuhan. Anda bisa dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Tetapi mungkin ada di antara, selama saya belum mendapatkan, bagaimana? Saya kasih tips yang kedua. Saudaraku, ketika Anda dalam keadaan tertekan, ketika Anda dalam kecewa, Anda dalam keadaan takut, saudaraku, sederhana. Katakan haleluya, itu saja. Katakan Tuhan Yesus baik, itu saja. Sekarang chat. Anda nggak perlu chat Anda bagaimana Anda berbahasa roh. Tapi sekarang live chat, Anda chat dan tulis haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik.
Yang penting kita tidak pasif, yang penting kita tidak aktifkan roh yang dalam kehidupan kita. Pengalaman pelayanan selama pandemi, saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang sedang isolasi mandiri, yang sedang kesulitan bernafas, yang kehilangan penciuman, saya selalu berpesan kalau Anda sudah berbahasa roh. Mungkin ya dalam keadaan sesak, ya mungkin ya dalam keadaan yang sulit lagi bernafas, ya mungkin harus pakai ventilator. Tapi aktifkan roh Anda. Mungkin kita nggak bisa berbahasa roh seperti ketika beribadah normal. Tapi kita bisa berkata dalam hati kita. Itu membangun, itu kita sedang berkomunikasi dengan kata-kata yang tidak pernah terucapkan. Pelajaran pastoral message hari ini penting. Dan saya berdoa agar semua Anda bisa nangkap, Anda bisa praktekkan dalam kehidupan. Di tengah-tengah banyak ujian, di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah tantangan. Ketahuilah Tuhan sudah anugerahkan rohnya. Roh Allah pencipta langit dan bumi yang tidak mungkin menjadi mungkin sudah ada di dalam kehidupan kita. Persiapkan diri Anda untuk perjamuan kudus mandiri. Saya begitu yakin gembala pembina kita akan menyampaikan pesan yang datang dari Tuhan dan lahir dari hatinya. Dan akan memberkati Anda. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya. Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik.
Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781, yang disebut juga sebagai tahun P Aleph, yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, "Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus?" Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati. Jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1-3 yang berkata, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu,
dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata, bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan Cindy Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta.
sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan.
Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini, Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha,
Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Uriala makana bayara la bayara la bala 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 bala. Urala bakana bayara la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu. Penuhi mereka ya Tuhan. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Uriala bala 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 bala. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau berkati, Kau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh ralabayara labashandara garamayara labayara. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.